warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Bapak-bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya KPM BKH. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah 1 bulan kemarin ke belakang kita melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau bisa disebut dengan P2K2. P2K2. Hari ini kita akan belajar materi modul 1 ya. Materi modul 1 itu yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak itu terdapat beberapa sesi yang akan kita pelajari ke depannya, Bu. Ada 4 sesi diantaranya menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar, dan yang terakhir membantu anak sukses di sekolah. Untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu sesi yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Baik ibu-ibu, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya kita dihormati anak. Oke, apa lagi? Supaya kita disayang Disayang anak. Bagus. Apa lagi, Pak? Bapak-bapak ada? Supaya kita selalu diingat. Supaya kita selalu diingat. Apa lagi? Masih ada? Oke, terima kasih udah ya, banyak tadi. Supaya kita disayangi, selalu diingat. Apa lagi? Dihormati oleh anak-anak. Bagus ya, itu untuk kuliah. Tepuk tangan dulu untuk kuliah. Oke, terima kasih Bu Lia ya. Dapat kita simpulkan dari materi ini, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak yang hebat. Nah itu Bu ya, pokok bahasan yang selanjutnya sikap dan perilaku orang tua. Nah, boleh ibu-ibu silahkan dipisah dulu satu kelompok ini ya. Ya, dibagi kelompok dulu. Begini ibu-ibu, sampaikan kepada saya satu atau dua hal yang membahagiakan dan yang menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua ketika ibu bapak mengasuh anak. Kerumitan atau kebahagiaan mereka. Nah ya, kebahagiaannya apa ketika ibu di rumah? Bagaimana ketika ibu mengasuh anak? Di rumah itu ada hal yang sangat membahagiakan. Apa coba Bu? Pak? Sehat, anak sehat. Nah, sehat. Bu lihat lagi. Apa Bu? Cerdas. 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 Apa lagi? Dikasih tahu budak betul. Ah, dikasih tahu anak. Ya. Apa lagi? Kalau kesulitannya dikasih tahu anaknya ngebangkang gitu. Nah, kalau kesulitannya ketika dikasih tahu kita diperintah itu anak ngebangkang kepada kita atau nakal. Iya, bagus ibu-ibu ya. Jadi ada hal yang membahagiakan, ada juga hal yang menyulitkan ketika ibu bapak sedang mengasuh anak di rumah. Dapat kita simpulkan bahwa cara yang pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua terhadap anak. Yang kedua apa lagi selain itu? Dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah tantangan dalam mengasuh anak sehingga bisa lebih ringan untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi dengan tetangganya, ya ibu berbagi misalkan, bertukar pikiran dalam mengasuh anak. Ketika ada kesulitan gitu kan, pasti bertukar pikiran tuh dengan tetangganya. Tugasnya ibu bapak silahkan nanti praktekkan di rumah, ya praktekkan di rumah untuk pengasuhan anak ini, bagaimana cara
menjadi orang tua yang lebih baik itu seperti apa gitu kan. Ibu-ibu bisa sharing, bisa berbagi pendapat dengan tetangga ibu-ibu ya di rumahnya. Nah itu kita akan melakukan permainan. Oke, semuanya berdiri. Siap, berdiri dulu ibu-ibu untuk kita melakukan permainan dulu. Bapak-bapak juga berdiri sama ya. Jadi saya akan pandu dulu nih ya. Pandu dulu. Jadi gini, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Siap Bu? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ibu-ibu, kenapa? Salah wae, terlalu kencang. Oke, ibu-ibu terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan ibu-ibu duduk kembali. Nah, ibu-ibu, dalam permainan tadi, coba apa yang ibu rasakan, apa yang ibu lihat tadi? Kenapa ibu-ibu jadi tertawa? Bunga. Tapi ada yang aneh nggak tadi? Ada yang aneh nggak Bu Anissa? Hah? Ketika saya mengucapkan kepala tapi tangan saya di pundak. Ada yang seperti itu ya? Nah, ada yang seperti itu kan tadi? Ya. Ada yang aneh? Ada yang salah? Apa coba perasaan ibu tadi? Ketika ibu-ibu gerakan saya ke kepala tapi saya menyebut kaki kan gitu. Ya. Apa yang terjadi saat permainan? Menggairahkan. Pabaliut itu pabelit. Jadi bagaimana perasaan ibu-ibu ketika saya mengatakan bagian tubuh, ketika saya mengatakan kepala tapi saya megang pundak. Dan ketika saya mengatakan pundak megang lutut. Bagaimana itu? Mana yang ibu-ibu ikuti? Apakah gerakan saya atau kata-kata saya? Yang gerakan. Jadi begini Bu, kesimpulannya lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Ya, begitu pula dengan anak-anak kita. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru apa yang diperbuat oleh kita, ya, daripada perkataan kita sebagai orang tua. Nah, jadi itu Bu, cara yang kedua itu untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan, harus sejalan. Nah, tugas ibu-ibu untuk kedepannya ini praktekkan di rumah juga Bu, untuk supaya anak-anak kita itu ya harus Bu. Jadi untuk apa? Supaya anak-anak itu mengikuti apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Nah itu Bu, jadi cara yang kedua itu untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu yaitu sejalan antara perkataan dan perbuatan. Itu ibu-ibu. Hayang anak bager sukses kumaha orang tua Nah, seperti itu. Bagus ya. Terima kasih Bu Lia. Tepuk tangan untuk Bu Lia yang selalu mengasih pendapat. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, terima kasih untuk hari ini. Mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Kesimpulannya apa Bu? Kita tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu apa tadi? Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan dan menyulitkan agar kita selalu diingat oleh anak. Yang kedua, barusan harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Karena tujuan kita adalah mendidik anak kita, membesarkan anak kita supaya anak kita itu menjadi anak yang hebat, anak yang sukses. Terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah pertemuan hari ini mungkin materinya cukup sekian dan kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.